Di dalam salah satu hadis, orang-orang yang disiksa di kubur itu, pertama ya, pertama diperlihatkan tempatnya nanti di neraka seperti apa. Cuma dilihatin doang, itu pun udah stresnya luar biasa dia. Di videoin. Enggak. Kok di videoin? Kok di videoin? Jangan salah loh, konsep pahala dan siksa. Lihat ya, kata Rasul ya. Yang paling sulit jadi pemimpin, yang paling sulit adalah jadi pemimpin. Karena pemimpin itu akan nanggung semua orang-orang di bawahnya. Itu, ingat ya, gue selalu di setiap ternyata berarti banyak banget yang gue ngomong tuh ajaran-ajaran Islam. Hidayah versi buku, Iya, lebih menakutkan ya. Lebih menakutkan, lebih masuk akal. Oh iya? Iya enggak, makanya belatung segala macam tuh masih Ada bisa memang. mungkin. Itu serem, itu serem. Tapi ketika udah jadi sinetron, tahu-tahu masuk molen semen. Iya, jadi meme. Nah, itu akhirnya kan jadi meme tuh. Itu udah aneh tuh bentuk-bentuk azabnya. Tapi kayaknya yang Hidayah masuk semen itu Hidayah terbaru. Masya Allah. Anjir. Jadi udah pindah Tuhan. Enggak lah, Tuhan kan cuma satu. Ya, ini kan Apa Tuhannya Tuhan cuma coba? satu. Ya bener. bener. La ilaha illallah tuh jatuhnya udah tuh. Iya. Bener tuh. La ilaha illallah bedanya sama la ilaha tuh kode. Udah jauh banget nih. Rey, tolong jawab Rey. Waduh. Ini kan PL lu kan? Ya, Sama coba. la ilaha illallah. Iya, Ray udah bertanggung jawab di atas dia nih. Ini makanya pedoman. Kan tadi lu bilang lu udah setengah nih, Iya. setengah jalan untuk pelajarin. Bagus. By the way kayak gini nggak salah loh. Untuk agama yang berbeda mempelajari agama yang lain. Iya. Oh iya, nggak Iya. salah. Itu artinya apa ya? Ada nggak namanya? Itu Kalau artinya di Islam? pencarian, pencarian. curiosity. Curiosity. Kita harus open gitu kan. Iya. Dan lu udah pegang ini, coba baca. Bagus loh. Judulnya Iya, baca. enggak, judulnya baca. Islam is Baca, nggak bisa baca gitu. Kenapa sih? Islam is me. Oh, Masya Allah. Oke. Bagus Alhamdulillah. ini tapi. Tinggal kurang dibalik ya, ayam Islam gitu ya. Islam. Ya, Miknya kayak di setengah mukaku ya. kan hari Kamu ini spesifik nih. Ini perspektif dari yang beragama berbeda Ya, ngelihat Islam. ngelihat Ngelihat Islam. Islam. Kemarin Iya, dia banyak nanya. Betul. Kayak Dan out of the box tuh pertanyaannya. out of the box Iya, banget. benar. Kemarin nanya ke kita yang soal konsep pahala waktu itu masih ada siapa ya, Rick ya? Heeh. Kayak emang Islam jadi hitung-hitungan ya, semua hal yang baik itu jadi pahala. Terus nanti kalau hitungannya salah pas di akhirat gimana? Terus lo request judulnya apa? Azab akhirat. Azab, siksa kubur, kiamat. Heeh. Ini semua jawabannya ada di MNC TV loh. Iya, film Hidayah tuh. Aku dulu sempat percaya loh kayak gitu-gitu. Kayak Kok lu tiba-tiba yang percaya kan kita yang Islam. enggak Enggak yang lu percaya film jenazah Hidayah masuk gitu. itu tong semen itu tuh. Iya. Tong molen Iya, semen. Molen itu. Tiba-tiba kuburannya kebakaran kayak gitu-gitu loh. Itu sungguhan ya? Enggak. Enggak. Ini sebenarnya enggak kebakaran sih dia, meledak gitu. Tapi kayak gitu itu emang ada di Al-Qur'an. Enggak. Sebentar, yang mana kubur kebakaran? Siksa Enggak, kubur. kalau siksa kubur ada. Siksa kubur ada. Disiksa Di beneran. dalam Islam siksa kubur ada. Kenapa di kuburan disiksanya? Jadi gini, ini satu-satu dulu ya. Kenapa siksa kubur ada di kuburan? Karena kalau adanya di rumah nama siksa rumah, nah, KDRT. Kan itu ada dua kata, Iya. siksa sama kubur. Kubur. Nah, lu nanya kenapa di kuburan? Kan dari namanya udah siksa kubur. Iya, kan aku Udah, jadi bingung. Udah jawabannya tuh. Kayak nasi goreng, kenapa Iya, digoreng? kenapa digoreng? Heeh. Enggak, I mean kayak kan bisa disiksa dimanapun. Oh. Kenapa harus di kuburan? Iya. Siksa dimanapun. Gila. Ini spesifik loh. Awalnya tuh kita harusnya bertiga doang. Iya. Tapi lu minta ada koi. Iya. Iya. Kenapa? Kenapa lu mau minta ada koi? Kenapa? Harus ada jinnya. Gak bisa ustaz semua. Berarti gua ustad. Calon-calon. Astaga. Amin. Ya udah amin. Amin. Nggak, kemarin kan lu bilangnya nabi terbaru kan? Nabi terbaru. Itu bintang. Itu Oh iya, itu bintang. Itu Itu bintang. bintang. Udah nggak ada di sini. Gara-gara lu ngomong itu dia takut. Oh, jadi azab siksa kubur. Azab tuh sebenarnya artinya dalam bahasa Indonesia siksa. Artinya azab sama dengan siksa sebenarnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau dari arti bahasa ya, siksa tuh ada dua artinya, atau azab tuh ada dua. Modelnya ada azab yang bersifat mental, ada azab yang bersifat fisik. Contoh kayak gini ya. Aku mau nanya Feren dulu deh. Menurut Feren lebih susah masalah fisik atau masalah mental? Sakit mental atau sakit fisik? Dua-duanya. Lebih mana? Yang lebih? Satu pilih. Satu pilih. Oh, Satu, suruh pilih satu. Berpikir sangat keras.
Ya bisa dua-duanya. Satu pilih. Satu pilih. Satu Masa nggak pilih. bisa sih? Sakit fisik sama sakit mental? Sakit fisik kayaknya. Kok bisa? Soalnya kalau misalnya sakit mental tinggal tidur aja. Baru sekali nih. Lu depresi, terus lu tidur. Ketika lu bangun udah nggak depresi. Oh enggak, ya depresi lagi. Cuman kan Masanya orang depresi nggak bisa tidur. ya juga ya. Tapi kan biasanya dikasih obat itu. Penenang. Iya, maksudnya masih oke lah. Oke, aku coba pandu ya. Banget. Kalau fisik sakit itu kelihatan. Ya. Lukanya segede apa kelihatan. Sembuh nggak semuanya kelihatan. Kalau mental kelihatan nggak? Oh nggak kelihatan. Oh itu satu. Yang kedua, orang sakit fisik itu bahkan nggak bisa nyakitin orang lain. Contoh kakinya patah, nggak bisa dia matain kaki orang lain kalau kakinya patah. Tapi kalau orang sakit mental itu bukan hanya bisa nyakitin orang lain, nyakitin sekampung bisa dia. Berarti lebih parah mana, sakit fisik atau sakit mental? Tapi dengerin dulu. Gua sampai begini lagi nanti. Tapi orang yang sakit fisik pasti kena mental nggak sih? Biasanya double. Bisa aja. Good point lo sebenarnya lo. Orang yang sakit fisik pasti kena mental. Iya, kayak misalnya dia kena sakit apa gitu tiba-tiba kakinya buntung semua. Pasti dia kan kena mental, depresi. Bisa jadi dua. Terus dia nyakitin orang lain. Betul, itu betul. Berarti yang menyakitkan bukan sakit fisiknya kan, tapi sakit mentalnya kan. Sakit mental ya. Sakit mental. Tapi diawali dari sakit fisik. Betul. Dan bisa both ways, bisa Tapi kan nggak sebaliknya. semua sakit fisik berakhir dengan sakit mental. Iya. Itu benar. Kan lu keseleo nih, emang lu jadi depresi. Tapi kalau keselnya nggak balik-balik, Dia selalu yang parah lu tadi, kaki buntung, selalu nggak balik. Apa Lu kuburan migrain, kebakaran. Migren sekali, emang langsung sakit mental. kalau sekali enggak. Tapi kalau misalnya Berkali-kali, iya. Kalau berkali-kali ya, cuma itu kan lu selalu ngambil yang parahnya kan. Jadi intinya kan dari sakit fisik ke sakit mental tuh harus di titik tertentu yang udah nggak ketolong berarti. iya, atau maksudnya sakit fisik tuh apa kayak demam? Sakit fisik kayak luka misalnya. Oh, kalau itu mah Belum tentu kan. Berarti Iya. gini, yang fair itu adalah sakit fisik belum tentu sakit mental. Walaupun bisa ke sakit mental, Iya. betul kan ya. Tapi setiap sakit mental itu pasti ke sakit fisik. Itu benar. Tapi sakit mentalnya tuh di tahap apa dulu? Apapun. Ini kayak masuk ke akhiratnya masih lama banget nih ya. Ini 2 jam Soalnya tadi kan kan ibaratnya kan depresi sama kaki buntung. Nah, kalau misalnya sakit luka ibaratnya sakit mentalnya apa? Nalu. Apa? Jadi Ya. kayak depresi kan sebenarnya udah parah banget nih dibandingkan sama sakit fisik yang apa dulu. Paham. Tapi kita lanjut dulu poinnya ya. Iya, kok bulat ya? Tapi benar Iya. kan gue pernah ngerasain contoh nih ya. Itu benar yang tadi Ustadz Felix bilang. Kalau udah kena mental, sakit mental nih, sampai parah nih, pasti kena fisik. Psikosomatis namanya. Psikosomatis. Iya. Oh itu sempat tuh Iya. gua mau pertanyakan. Masuk psikosomatis loh. Hah, Kekhawatiran itu berlebihan parah ya, anxiety. Itu parah. Oh iya. Berarti Sampai fisiknya ikutan sakit. Nah, betul. Padahal awalnya sehat-sehat aja. oh iya. Di Indonesia lebih banyak orang sakit Betul, fisik itu. atau sakit mental? Sakit mental. Betul. Mental health. Nah, berarti azab yang paling parah menurutku adalah azab mental. Jadi ketika siksa mentalnya itu lebih parah daripada siksa fisik. Nah, siksa belum ke kubur. Kan masih fisik sama mental dulu tadi. Bentar, kok tiba-tiba bahas siksa mental ya? Nah, bagi orang-orang yang bermaksiat, hasil daripada maksiat itu adalah siksa dalam tanda kutip. Whatever bentuknya ya. Contoh kayak gini misalnya. Sebenarnya setiap ada penelitian jurnalnya yang mengatakan gini, badan kita ini fitrah. Jadi kalau kita bohong, badan kita langsung jadi lemah. Itu ada penelitiannya tuh. Jadi begitu kita bohong, respons badan kita langsung jadi lemah. Jadi setiap keburukan yang kita lakukan pasti akan ada efeknya somehow gitu maksudnya. Nah, tapi ada beberapa perbuatan-perbuatan jahat kita yang nggak kebales dengan sempurna di dunia. Itulah ditahan untuk siksa kubur. Contohnya apa? Contoh, ada orang kemarin bunuh emaknya gara-gara minta motor nggak dikasih. Ya pernah lihat ya tuh. Gimana Ada tuh? beritanya. Dia cuma masuk penjara kan, Fer? Iya. Kira-kira berapa tahun yang cocok untuk dia? Yang setimpal dengan Yang perbuatan. setimpal. Emaknya loh. Seumur hidup, Iya, harus even nggak cukup. dibunuh balik harus. Dibunuh balik. Tapi apakah akan menghidupkan ibunya lagi? Enggak. Enggak. Tapi dendamnya kan Dendam ibunya belum tentu. Ibunya nggak kita tanya. Iya nggak tahu loh. Gimana lu mastiin ibunya puas dengan Nah, dia dibunuh supaya balik? setara, panggil arwahnya. supaya neracanya sama,
panggil arwahnya. Memang Tetap dia pengen main Ouija dia, tetap dia. Jangan lupa usulannya ajak Ustadz Felix main Ouija ya. Iya. Musrik-musrik. Nah, jadi musrik. Udah tahu musrik lu. Terangin semalam itu musik. Iya, bagus. Dia Memang siap, dia bagus. siap. Nah, Bagus, Feren. udah siap. Berarti Oke, untuk supaya neracanya itu balance, maka harus dikasih kemudian tambahan. Nggak disiksa di dunia. Oke, Hitler bunuh berapa orang? Jutaan loh. Iya. Tapi kemudian kalau andai kan dia dihukum mati pun Iya kurang sih. kurang 1.999.000. Ya. Ya kan ya? Nah, itulah kemudian akan dibalas di azab kubur itu. Nah, itu pandangan Islam tuh. Simpelnya gitu. Tapi nggak kebakaran. Intinya azab kubur adalah hasil dari apa yang kita lakukan di dunia selama ini. Nah, Yang Iya. nggak terbalaskan di dunia. Yang tidak terbalaskan di dunia. kalau ada kejahatan yang nggak terbalas, berarti ada kebaikan yang tidak terbalas. Itu juga akan Ulang-ulang. Kalau ada Kejahatan yang nggak terbalas, berarti juga ada kebaikan yang nggak terbalas. Nah, itu berarti kalau kejahatan yang tidak terbalas namanya siksa kubur. Kalau kebaikan yang nggak terbalas namanya Hadiah. Kenapa lu nggak door prize kubur sekalian? Sebentar, aku udah mencoba menerka isi kepalanya ini loh. Maaf nggak sih, tuh. Aku tuh udah ngasih clue yang bagus banget gitu maksudnya. Hadiah kubur, azab hadiah. Oh iya bisa. Iya, bisa. Pahala. Pahala kubur, kenikmatan kubur. Kenikmatan kubur. Ada kenikmatan kubur. kenikmatan kubur. Emang apa sih maksudnya di kuburan tuh diapain? Nah, untuk mengetahui kuburan tuh diapain, orang harus percaya dulu nih. Oh, harus- Setelah hidup tuh ada apa? Oh, Menurut Feren setelah hidup ada harus apa? mati dulu berarti. Enggak. Jadi di pemahaman lu nih, Feren nih. Enggak, aku tuh enggak. Feren, enggak, bukan Iya, nih iya. di kepala lu ketika manusia